Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kalian aku ingatkan sekali lagi, kalian wajib komen, like, subscribe, dan tonton sampai habis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk kebudayaannya. Aktivitas kebudayaan yang masyarakat yang hidup di pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya, seperti di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pegunungan. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupannya. Sumber daya laut dengan daerah pertangkapan ikan yang selalu berpengaruh pada sifat atau karakter masyarakat pantai. Di beberapa daerah pantai di Indonesia, masyarakatnya mengadakan upacara adat pada waktu-waktu tertentu. Upacara tersebut merupakan ungkapan rasa syukur mereka terhadap anugerah yang diberikan Tuhan melalui laut, seperti di pantai Samas, Bantul, dan di desa Srigading, Yogyakarta. Di desa Srigading, Yogyakarta, pada setiap bulan Suro pada kalender Jawa diadakan ritual labuhan jalan Nidi. Selain itu, mereka juga memohon agar diberi limpahan hasil laut. Dalam upacara ini, berbagai macam sesajen diarak. Sesajen itu kemudian dihanyutkan ke laut. Untuk memeriahkannya, mereka juga menampilkan acara kesenian berupa tari gandrung dan campur sari. Daerah dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Penduduk dataran rendah pada umumnya berada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang homogen. Perilaku hidup mereka dilandasi oleh rasa kebersamaan dalam kekeluargaan. Mereka masih memegang kuat tradisi yang ada. Banyak ritual yang masih mereka lakukan terkait dengan peristiwa tertentu. Misalnya mereka membuat sesaji, baik ketika akan menanam maupun ketika panen. Mereka mengolah tanah secara sederhana dan belum mengenal cara bercocok tanam modern. Adat istiadat seperti selamatan dan gotong royong masih sering dilakukan. Contohnya ketika seseorang membangun rumah yang dibantu oleh penduduk sekitarnya secara bergotong royong. Di daerah pedalaman yang berhutan lebat, masyarakatnya hidup mengandalkan pada hasil hutan. Kehidupan masyarakat pedalaman masih sangat bergantung pada alam. Sebagai contoh suku Asmat, masyarakat di pedalaman Papua, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meramu dan mengumpulkan hasil hutan. Hidupnya berpindah-pindah di sekitar hutan sagu. Suku Asman juga mengembangkan kebudayaan kayu. Pakaian yang dikenakan masih sangat sederhana. Pakaiannya yang terbuat dari kulit kayu atau binatang. Rumah di daerah pedalaman pada umumnya berbentuk rumah punggung. Rumah panggung dapat menghindarkan mereka dari gangguan luas. Masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar hidup dengan bercocok tanam. Kondisi lahan di lereng gunung yang curam menyebabkan petani membuat sistem ladang penyusun. You every day and night, only mama stars align. Shimmer trigger head, baby. You're listening to Twilight. You'll be alone with me forever. Let's go whenever. Don't you know I'm down bad? Oh baby, no te me coge, can't control my mind. 보여줘 if your love is true. Shut it out, so into you. Setiap tahun suku Tengger mengadakan upacara Kasudung Bumo. Mereka memberi sajian ke kaum bumi.